Cara berkaitan dengan kebijakan suku bunga baik dari The Fed maupun dari Bank Indonesia juga akan mengekor dari kebijakan The Fed sendiri. Pastinya yang akan berpengaruh, yang pertama kali akan terpengaruh adalah perbankan. Kita tahu per hari ini salah satu perbankan kapitalisasi jumbo Ya, di dalam negeri yaitu BBCA juga kembali mencetak rekor. Bagaimana analisis Anda terhadap sektor perbankan terutama big caps? saya rasa ini menjadi optimisme ya, karena kalau kita lihat dari kinerja sepanjang satu semester 2024, ada tekanan dari tren suku bunga tinggi, terutama dari beban bunga dari masing-masing perbankan itu melonjak dari 20 sampai bahkan 40% lebih. Artinya tekanan ini yang kemudian membuat margin bunganya juga berkurang dan juga ini berpengaruh terhadap laju pertumbuhan laba. Bagaimana kita lihat di kuartal 2 2024 laju pertumbuhan laba dari masing-masing emiten itu tidak terlalu impresif. Bahkan kita BRI kemudian Mandiri juga lajunya tidak lebih dari 2 digit gitu pertumbuhan labanya. Ini karena memang eh, tren kenaikan suku bunga yang tinggi ini membuat eh, dana pihak ketiga itu kemudian menjadi banjir dana mahal atau deposito yang harus dibebankan ke bank di mana dia harus menyalurkan bunganya dengan level yang tinggi. Ini yang kemudian menjadi beban. Kalau misalnya kemudian suku bunganya rendah, saya rasa ini akan berbalik, di mana tekanan akan mereda, tekanan margin bunga akan mereda, kemudian net interest margin juga akan meningkat, laba juga akan meningkat. Begitu juga dengan aset quality dari masing-masing perbankan, di mana NPL ketika marketnya, ketika suku bunga tinggi, NPL atau non-performing loans, itu juga resikonya juga ikut tinggi. Nah ini yang dikhawatirkan oleh para investor bahwa ada NPL yang meningkat di antara para perbankan ini. Namun ketika suku bunganya kembali rendah, resiko NPL ini juga akan ikut mereda. Ini yang kemudian menjadi optimisme bagi investor. Ketika NPL mereda, bank akan lebih leluasa dalam menyalurkan kredit, lebih longgar dalam menyalurkan kredit. Kenapa? Karena melihat daya beli masyarakat, melihat kemampuan dalam kredit masyarakat juga semakin tinggi, sehingga bank juga akan yakin untuk menyalurkan kredit. Saya rasa ini akan memiliki efek domino ya terhadap perputaran ekonomi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi memang harapan besar bahwa tren suku bunga tinggi ini akan segera berakhir, dan harapan besar juga performa dari perbankan yang di sepanjang semester 1 ini tampaknya tertekan oleh suku bunga tinggi, ini akan berbalik arah di setidaknya di kuartal 4 2024 atau bahkan di kuartal 1 2025. Dengan optimisme utama yaitu Ya, dengan patahnya atau dimulai berakhirnya suku bunga acuan ya. yang tinggi begitu berakhir, efeknya terhadap sektor perbankan secara valuasi seperti apa? Kalau valuasi sekarang dengan penguatan tampaknya sudah relatif cukup mahal. Kalau kita bicara momentum mungkin lebih baik tunggu terjadi koreksi dulu, karena sekarang posisinya sudah berada di resistance, artinya akan ada profit taking, ada rawan profit taking, lebih baik tunggu koreksi terlebih dahulu, momentumnya juga ada. Namun kalau kita lihat valuasi untuk jangka panjang, saya rasa dengan potensi yang ada ke depan, di mana Indonesia unbankable-nya itu masih di atas 50%, sedangkan potensi ekonomi kita sangat besar, terutama ekonomi digital. Jadi pelebaran usaha dan untuk menggairahkan ekonomi juga masih sangat besar. Saya rasa dalam jangka panjang perbankan masih cukup baik Oke. potensinya. Oke, baik. Itu berkaitan dengan Ya. perbankan berkapitalisasi jumbo. Bagaimana nasibnya dengan bank digital? Apakah sentimen yang sama ini akan memberikan dampak positif juga terhadap emiten-emiten bank digital? Ya, saya rasa tetap akan berkaitan ya, terutama kalau bank digital dari segi permodalan. Saya rasa dengan beberapa emiten bank digital ini mencari permodalan dari investasi luar kemudian masuk ke dalam, dengan penurunan suku bunga ini akan membuat biaya investasi itu menjadi lebih murah. Sehingga dengan potensi yang ada, potensi digitalisasi di Indonesia ini bisa menjadi tekanan-tekanan yang ada selama tren suku bunga tinggi ini semakin mereda, ini membuat emiten perbankan digital itu bisa terakselerasi. Namun memang menjadi tantangan bahwa emiten bank digital ini itu harus berhadapan head to head juga dengan emiten-emiten besar yang dia juga ekspansi ke bank digital. Jadi memang peluangnya ada, cake-nya ada sangat besar, namun tantangannya adalah bagaimana bank digital ini bisa kemudian outperform, tidak lagi bakar uang yang banyak, karena kalau misalnya bakar uang yang banyak, kinerjanya juga yang akan tergerus dari labanya. Saya rasa potensinya ada, namun bank digital harus bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut.